Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Syukurlah pada baik semuanya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan pokoknya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nanti berdoa Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengetes kehadiran kalian. Adakah di sini yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua, Bu. Nihil. Oh baik. Semua, Bu. Wah, berarti kompak semuanya ya anak-anak kelas 4 ini. Oke, siap. Baik anak-anak, di sini Ibu mau bertanya pada kalian. Apakah kalian masih semangat belajarnya hari ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Wah, luar biasa sekali anak-anak kelas 4 ini. Baik, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya belajarnya meskipun kita pembelajaran dalam daring, dalam virtual, dalam Zoom kali ini, kalian harus tetap semangat. Oke, tadi kalian udah menyebutkan kalian masih semangat, Bu, gitu ya. Di sini Ibu juga mau mengetes nih semangat dari kalian. Jadi Ibu punya yel-yel. Jadi yel-yelnya itu gini anak-anak. Misal nanti ibu bilang anak kelas anak kelas 4 are you ready? Kalian jawab ready, ready, ready. Mari belajar, mari semangat. Bersama kelas 4 kita bisa. Gimana anak-anak? Siap? Siap ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Anak kelas 4 are you ready? Ready, Bu. Ready, 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 ready. ready. Mari belajar, Mari belajar. mari Mari semangat. Mari Bersama kelas semangat. 4 Bersama kelas 4. kita bisa. Kita bisa. Yeay, siap. Luar biasa sekali anak-anak kelas 4 ini. Oke, anak-anak. Jadi di sini kita masuk ke pembelajaran satu anak-anak. Kita akan belajar di tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1 yaitu tentang keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran ini, Ibu mau bertanya pada kalian semuanya. Eh, apa sih anak-anak yang kalian ketahui? Suku, bangsa, atau agama yang ada di Indonesia itu apa aja anak-anak? Bisa disebutkan mungkin? Baik suku atau agama, terserah. Yuk, apa aja anak-anak? agama Islam, Bu. Oh iya, agama Islam. Kalau suku, suku apa ya anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan? Bu Jawa. Oh Suku iya, Jawa, betul. suku Heeh. Sunda, Batak, Oh iya. Asmat, Oh Juga, iya, Bu. betul. Heeh. Betawi. Iya, betul, Mbak Feni. Heeh, betul semuanya anak-anakku. Iya, kalian emang luar biasa sekali. Ada banyak suku dan juga ada beberapa agama yang ada di Indonesia ini. Oke, anak-anak. Eh, yuk buka buku paket kalian di halaman 1 anak-anak. Kalian udah membuka buku paket kalian di halaman 1 ya? Sudah, Kemarin Bu. kalau nggak salah Ibu sudah menugaskan kalian untuk membacanya anak-anak. Jadi ini judulnya itu adalah suku bangsa di Indonesia. Jadi suku bangsa di Indonesia itu sebelahnya itu kan ada gambar ya anak-anak. Ada gambar apa itu? Suku Dani dari Papua, kemudian suku Nias, kemudian suku Tengger anak-anak. Baik, kalian jadi perlu kalian ketahui bahwa suku bangsa di Indonesia itu mengalami beberapa keragaman. Penduduk Indonesia itu beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, budaya, tetapi semuanya itu dapat hidup rukun berdampingan seperti itu. Itu yang suku keragaman yang ada di Indonesia itu, baik itu agama maupun suku dan lain sebagainya. Bahasa pun itu juga. Oke, anak-anak. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Dari bacaan itu terdapat itu anak-anak pokok pikiran paragraf.
pokok-pokok pikiran paragraf. Jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan pokok pikiran paragraf itu? Pokok pikiran paragraf itu anak-anak ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran paragraf itu biasanya itu terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Jadi pokok pikiran paragraf itu biasanya itu memiliki setiap paragraf ya anak-anak. Setiap paragraf itu memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak semuanya? Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ya. Yuk kembali ke bacaan suku bangsa di Indonesia. Dibuka buku paket halaman 1 tadi mengenai bacaan suku bangsa di Indonesia. Carilah pokok pikiran dari setiap paragraf. Oke, mari kita lihat yang bacaan tadi ya anak-anak. Bacaan tadi kita lihat. Ini anak-anak. Coba minta tolong untuk dari paragraf 1 itu anak-anak coba dibaca. Kan kalian sudah membaca ya. Pokok pikiran paragrafnya itu dari paragraf 1 itu apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ayo anak-anak jawab. Nanti dapat poin loh. Ayo, siapa yang mau jawab? Salah nggak apa-apa, jangan takut salah. Yuk, siapa yang mau Coba jawab? jawab, Bu. Oke, Mbak Maya. Silahkan Mbak, ayo dijawab. Ayo. Itu, Bu, yang kalimat pertama. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman itu, Bu. Wah, benar sekali Mbak Maya. Betul. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, pokok pikiran paragraf itu terdapat di awal kalimat ataupun akhir kalimat. Tapi ini misal kita baca, pokok utamanya itu terdapat di awal ternyata. Karena menjelaskan kayak gitu, merupakan kalimat yang utama yang menjelaskan ke kalimat yang berikutnya. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Oke. Kita lanjut. Bisa, Bu. Siap-siap. Kita lanjut anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang suku bangsa. Jadi kita di sini akan belajar alat transportasi dari berbagai daerah. Dari suku bangsa itu terdapat alat transportasi dari berbagai daerah anak-anak. Jadi setiap suku bangsa itu memiliki kebiasaan dan cara hidupnya yang berbeda-beda. Salah satu contohnya perbedaan cara hidup adalah transportasi. Misalnya saja, ini gambar 1.4 itu ada di daerah mana itu ada yang menyebutkan bendi. Kemudian di gambar kedua itu ada yang menyebutkan pedati sapi. Kemudian ada yang gambar ketiga itu ada yang menyebutkan pedati kerbau. Dari berbagai daerah itu menyebutnya itu berbeda-beda anak-anak. Tetapi itu merupakan intinya itu merupakan satu transportasi yang sama yang bisa digunakan ya apa ya cara gunanya kayak gitu ya dikendalikan oleh seorang. Kalau di daerah itu namanya Pak Din, itu Pak Kusir ya kayak gitu ya dikendalikan kayak gitu itu namanya. Kalau di daerah saya itu namanya itu Dilman. Dokar, Ding, dokar. Kalau di daerah kalian Dukar, itu, Bu. kalau Dukar. kalau di daerah kalian namanya apa? Mbak Maya apa tadi? Dukar, Bu. Dukar. Oh, Iya. kalau Mbak Ambar apa Mbak? Dokar, Bu, sama seperti punya Bu. Oh iya, kalau Mbak Feni apa Mbak namanya? Saya juga dokar, Bu. Oh dokar. Oh berarti yang beda itu ya di daerahnya Mbak Maya tadi ya dukar. Dukar ya tadi ya Mbak. Oke. Iya, Bu. Jadi dapat Pakai U. Oh, pakai U, dukar. Jadi dapat diketahui anak berbeda daerah, tapi itu anak-anak sama kayak gitu ya. Dikendalikan oleh Pak Kusir, seperti itu. Baik anak-anak. Nah, tadi kita sudah tahu ya, yang mengendalikan itu namanya Pak Kusir. Lah, Bu, sekarang ini. Kalau dikendalikan, kan dikendalikan itu ya, mengendalikan kuda ya anak-anak. Itu dalam Pak Kusirnya itu melakukan gaya apa anak-anak? Ngapain Pak Kusirnya itu? Menarik atau mendorong atau gimana? Supaya kudanya... Menarik, Bu. Oh, betul sekali. Oke, benar. Jadi kalau Pak Kusir mengendalikan kudanya itu menarik. Itu merupakan suatu
yang disebut dengan gaya. Jadi kita di sini akan belajar gaya. Apa sih Bu gaya itu? Jadi dapat ketahui bahwa gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan bendanya itu bergerak atau berubah bentuk. Jadi gaya itu ada macam-macam anak-anak. Ada gaya otot, ada gaya listrik, ada gaya magnet, ada gaya gravitasi, dan ada gaya gesek. Seperti tadi, Pak Kusirnya, Pak Kusir tadi kan mengendalikan kudanya dengan menarik ya, seperti itu tadi itu yang dimaksud dengan gaya. Seperti ini, yang pertama itu ada gaya otot. Gaya otot itu apa sih, Bu? Jadi gaya otot itu adalah gaya yang diakibatkan oleh aktivitas otot manusia. Contohnya apa? Ketika kita mendayung perahu atau mengayuh sepeda. Pasti kalian pernah ya mengayuh sepeda. Biasanya juga bermain-main sepeda terus. Ya, itu merupakan gaya otot. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Bisa, Bu. Kita lanjut. Yang kedua gaya listrik. Kalau gaya listrik itu adalah gaya timbul yang adanya penghantar arus listrik. Contohnya itu seperti ini anak-anak. Misal nanti bisa dipraktekkan di rumah ya anak-anak. Misal ini ibu punya penggaris anak-anak. Penggarisnya itu penggaris plastik ya anak-anak. Nanti penggaris plastiknya itu didekatkan di ini, digosok-gosokkan di rambut sampai lama kayak gitu ya. Seperti ini. Kayak gitu. Nanti penggaris plastiknya itu kalian juga harus menyiapkan itu anak-anak serpihan kertas kecil-kecil kayak gitu ya. Serpihan kertas kecil-kecil setelah ini nanti digosok-gosokkan langsung didekatkan. Misalkan kalian punya kertas kecil-kecil nanti langsung didekatkan kayak gini ya. Mungkin ini kertasnya kecil-kecil langsung didekatkan kayak gini. Lah itu kertas kecil-kecilnya itu mungkin akan menempel ke itu penggarisnya. Seperti itu anak-anak. Baik, nanti mungkin bisa dipraktekkan ya anak-anak, nanti bisa dilaporkan kayak gitu hasilnya bagaimana, buat tugas kayak gitu, buat tugas minggu depan dikumpulkan. Siap anak-anak ya? Baik. Siap, Baik, Bu. Bu. Yang selanjutnya kita akan belajar gaya magnet. Kalau gaya magnet itu adalah gaya yang diakibatkan dari magnet. Contohnya itu seperti kompas. Mungkin ya anak-anak kalian misalkan punya barang besi atau apa, kemudian kalian punya magnet, itu kalian misalkan ditempelkan besinya itu ke magnet itu, maka akan menempel anak-anak. Mungkin kalau misalkan kalian punya magnet, terus kalian punya mungkin kunci ya anak-anak, lah itu nanti didekatkan, nanti akan menempel. Nanti bisa dicoba di rumah. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar gaya gravitasi. Kalau gaya gravitasi itu gaya yang diakibatkan oleh interaksi dari dua benda yang memiliki massa sama. Misal saja gaya gravitasi itu ketika kita berjalan di tanah ya anak-anak. Lah, itu kan memiliki massa. Kemudian yang kita bawah yang kita injaki itu kan tanah. Dan itu kan merupakan suatu massa sama kayak gitu. Atau kalau tidak misalkan ada buah yang jatuh dari pohonnya ke tanah. Nah, itu juga termasuk gaya gravitasi. Kemudian yang selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek itu gaya yang terjadi sebagai gaya reaksi ketika suatu benda bergerak dan menyentuh suatu permukaan atau medium. Contohnya gaya gesek itu ini anak-anak. Ketika ban mobil itu direm, itu termasuk gaya gesek. Seperti itu. Baik anak-anak, bisa dipahami ya anak-anak dari gaya tadi atau ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Paham, Bu. Baik, benar. Ini coba ya, ada Ibu punya kuis, nanti bisa kalian itu coba menjawab. Benar. Ini anak-anak. Sudah kelihatan ya kuisnya? Jadi yang pertama anak-anak itu ada gambar ini, mobil. Lah, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping itu dapat bergerak? Itu kan ada orang yang mendorong. Lah, itu termasuk gaya apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Gaya? Otot, Bu. Oh, Mbak Feni. Otot. Betul sekali Mbak Feni. Ye, betul sekali ya, gaya otot. Dapat poin ya Mbak Feni. Oke. Kemudian yang kedua itu ada sama-sama Mbak Feni. Itu ada lampu ya. Lah, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Itu gaya apa anak-anak? Dia bisa menjawab? Listrik, Bu. Mbak Ambar Listrik. ya? Mbak Ambar, betul Mbak Ambar. Baik, terima kasih Mbak Ambar. Dapat poin.
Kemudian yang ketiga, itu apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Itu termasuk gaya Gaya apa, anak? magnet, Bu. Wah, Mbak Ambar lagi. Betul. Terus yang yang terakhir, ini ada pohon, apa itu? Buah jatuh ya dari pohonnya. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Gaya apa, anak-anak? Gaya gravitasi, Bu. Oke, Mbak Maya, terima kasih. Betul sekali. Baik anak-anak, betul sekali. Sepertinya sudah paham semuanya ya mengenai gaya ini. Paham, Bu. Oke, di sini Ibu juga masih punya itu anak-anak, kuis anak-anak. Jadi kuisnya ini itu menyebutkan namanya itu tebak-tebakan solutif. Ada yang bisa jawab anak-anak? Misal saja soal yang kiri, nomor 1 dan 2. Ayo, nomor 1. Soal yang kiri. Contoh dari gaya magnet. Contoh dari gaya magnet itu apa anak-anak? Bisa ada yang tahu tadi? Sepertinya udah deh. Udah Ibu jelaskan apa? Kompas, Bu. Kompas. Berarti yang ini ya anak ya Mbak Feni ya. Kompas ini Iya, berarti ya Bu. Mbak. Kompas. Iya, Bu. Oke, betul sekali Mbak Feni. Baik. Yang kedua, penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut menarik potongan kertas kecil dinamakan gaya. Gaya apa anak-anak? Ada yang tahu? Ayo. Bu. Apa Mbak Ambar? Listrik. Listrik. Ini ya Mbak Ambar ya? Iya. Listrik. Betul. Baik, terima kasih ya. Nanti mungkin tebak-tebakan solutifnya bisa dicoba di rumah. Nanti Ibu akan share di grupnya. Seperti itu ya anak-anak. Dari materi yang tadi, apakah ada yang ditanyakan nggak anak-anak? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Berarti sudah paham semuanya ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai itu suku bangsa, kemudian ada perbedaan suku bangsa itu apa, kemudian kita juga sudah belajar mengenai gaya, kita juga sudah belajar mengenai pokok pikiran, pokok utamanya tadi gayanya itu ada macam-macam gaya seperti gaya magnet, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya otot, seperti itu ya anak-anak. Baik, sekarang itu anak-anak, sebelum Ibu akhiri, Ibu itu anak-anak mempunyai refleksi. Jadi refleksinya hari ini nanti kalian mungkin setelah pembelajaran ini selesai, kalian itu anak-anak bisa membuat di kertas kosong mungkin ya, membuat atau misalkan bundelan kayak gitu, misalkan kalian suka pada pembelajaran hari ini, kalian bisa membuat emoticon. Kalian bisa membuat emoticon suka kalau kalian misalkan senang kayak gitu ya. Tapi misal emoticon yang bahagia kalau suka. Tapi kalau misalkan kalian sedih, cemberut, males, bosan, kalian bisa menggambarkan emoticon yang jutek atau gimana kalau nggak suka kayak gitu ya, emoticon yang menyebalkan mungkin lah ya. Nanti emoticonnya itu bisa digambar terus dikirimkan ke WA group. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke anak-anak. Baik, tadi sudah belajar banyak ya tentunya hari ini. Ibu pesan kalian harus tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk besok dipersiapkan materianya. Kita akan bertemu kembali. Jangan lupa belajar, dipelajari di buku paketnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Baik anak-anak, kita berdoa saja semoga kita bisa bertemu kembali, bertatap muka secara langsung, bisa ketemu ya, berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, seperti itu. Amin. Baik anak-anak, akhir kata, Ibu mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Terima kasih, Bu Hanita. Sama-sama anak-anak. Semangat selalu ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Dadah, sampai jumpa.